Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuandi Prasetyo, nomor NIM 117240444, kelas A, jurusan Ahwalus Sasiah. Baiklah, di sini saya akan mencoba menguraikan atau menjelaskan hasil pemahaman saya mengenai mata kuliah Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, ini tentang tujuan. Tujuan didirikannya Mahkamah Konstitusi yaitu agar menjadi jalan tengah untuk menegakkan hukum yang berada di negara kita ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, dan juga menjadi jalan tengah agar menyelesaikan sengketa yang berada di negara kita ini. Nah, ketika Mahkamah Konstitusi ini tidak didirikan, maka ketika menyelesaikan masalah mungkin akan berujung panjang dan tidak memiliki titik terang untuk menyelesaikan masalah tersebut. Maka tujuan didirikan Mahkamah Konstitusi ini ialah untuk menegakkan hukum yang berada di negara Indonesia ini agar menjadi jalan tengah untuk menyelesaikan sengketa yang berada di negara Indonesia. Dan di sini Mahkamah Konstitusi memiliki 4 kewenangan dan 1 kewajiban. Yang pertama, kewenangan. Jadi kewenangan Mahkamah Konstitusi yang pertama yakni menguji Undang-Undang Dasar 1945. Apa? Menguji kelayakan undang-undang. Ketika suatu pemerintah atau presiden mengajukan suatu undang-undang, maka kewenangan MK ialah untuk menguji apakah undang-undang tersebut layak untuk dijadikan hukum. Dan selanjutnya yang kedua, ini memutuskan sengketa kewenangan lembaga dalam suatu negara. Jadi yang kedua, fungsi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi ini memutuskan kewenangan dalam suatu lembaga negara. Dan yang ketiga, ini membubarkan partai politik. Nah, jadi ketika partai politik sudah melanggar hukum atau sudah tidak layak untuk menjadi partai politik, maka Mahkamah Konstitusi berhak untuk membubarkan partai tersebut. Dan yang keempat, kewenangan dari Mahkamah Konstitusi ini yaitu memutus perselisihan hasil pemilu. Jadi ketika Mahkamah Konstitusi ini memutuskan hasil pemilu kalau terjadi di tahun-tahun lalu tentang pemilihan presiden, kan itu sempat terjadi yang perselisihan, dan di situ juga memiliki kewenangan dari Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan perselisihan tersebut agar terhindar konflik yang memanjang dan yang membuat masalah tersebut tidak kunjung selesai. Maka Mahkamah Konstitusi berhak memutuskan perselisihan tersebut. Dan juga Mahkamah Konstitusi itu berhak memberi keputusan atas pendapat DPR jikalau presiden itu telah melakukan pelanggaran hukum atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum, maka Mahkamah Konstitusi itu juga menjadi kewajiban Mahkamah Konstitusi memberikan putusan terhadap laporan dari DPR bahwa presiden dan wakil presiden itu jikalau sudah telah melakukan pelanggaran hukum. Mungkin cukup sekian penyampaian dari saya mengenai tentang hasil pemahaman saya mengenai tentang Mahkamah Konstitusi, dan juga pandangan saya sebagai mahasiswa hukum keluarga mengenai tentang mata kuliah Mahkamah Konstitusi ini sangat penting sekali bagi kita, karena di sini kita sebagai mahasiswa agar mengetahui prosedur kita di negara kita ini ketika suatu presiden melakukan pelanggaran hukum, sehingga kita tidak semena-mena untuk melakukan suatu gerakan atau suatu perbuatan. Kita harus mengetahui prosedurnya bagaimana ketika negara kita ini terjadi masalah, agar kita mengetahui hasil untuk jalan keluar dari masalah tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.